Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luis Christophan Tandi dari kelas 10-6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk energi dan juga sumber-sumber energi. Kira-kira ada apa saya ya? Yuk kita simak sama-sama. Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran fisika mengenai bentuk-bentuk energi dan sumber-sumber energi. Dan kita akan membahas rumus, pengertian, dan juga contohnya. Berikut ini adalah contoh bentuk-bentuk energi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama itu ada energi kinetik, dan yang kedua energi potensial, ketiga energi listrik, dan yang terakhir itu adalah kalor. Apa sih pengertian dari energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, kerja, atau usaha. Sebuah benda dikatakan memiliki energi jika mampu menghasilkan usaha. Yang pertama itu ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak lurus. Misalnya, kincir angin. Dengan kincir angin yang bergerak lurus dan mengeluarkan energi angin yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisinya. Misalnya, kedudukan buah apel di pohonnya. Energi potensial terbagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Tapi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang energi potensial gravitasi. Di bawah pengaruh gaya gravitasi bumi, benda akan memiliki energi yang tersimpan. Energi tersebut biasanya disebut dengan istilah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya adalah EP adalah energi potensial yang dihitung dalam satuan Joule. M adalah massa benda tersebut, satuannya harus kilogram. G itu kecepatan gravitasi bumi, biasanya nilainya sekitar 9,8 atau sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon akar kuadrat. Dan yang terakhir adalah ketinggian benda dari permukaan tanah dalam satuan meter atau dalam kurung M. Jadi kesimpulannya, semakin berat bendanya atau semakin tinggi posisinya, maka energi potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Dan yang ketiga adalah kalor. Ketika terjadi perubahan suhu pada benda, terdapat energi yang diserap atau dilepaskan oleh benda, yaitu kalor. Secara matematis, kalor dinyatakan dengan persamaan M sama dengan MC delta T. Keterangan singkatnya adalah Q sama dengan kalor, satuannya Joule. M adalah massa benda dalam kilogram. J adalah kalor jenis, satuannya J per kilogram Kelvin. Dan yang terakhir itu delta T adalah perubahan suhu, satuannya K. Dan yang keempat atau yang terakhir itu energi listrik. Muatan listrik Q memiliki medan listrik, kemudian listrik lainnya Q dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam pengaruh medan listrik Q, maka muatan listrik Q memiliki energi. Secara matematis dinyatakan dengan persamaan W sama dengan V kali L kali T. Pada persamaan tersebut berlaku hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Dengan keterangan W adalah energi listrik atau satuannya Joule, V adalah beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya A, R adalah hambatan listrik atau ohm, T adalah selang waktu atau sekon. Selanjutnya adalah sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber energi terbarukan, yang kedua sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunaannya, sehingga tidak akan pernah habis. Contohnya adalah energi matahari, energi air, dan energi gelombang laut.
Yang kedua, sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami, sehingga pada akhirnya dapat habis. Contohnya, yang pertama adalah gas alam, yang kedua adalah batu bara, dan yang terakhir adalah minyak bumi. Berikut ini saya membuat ringkasan untuk lebih mudah kita sama-sama mengerti.